Nah, Riko denger ngedangdut gue di sini. Coba nih. Ujungnya ya. Iya. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain, tapi jangan pernah kau dustai takdirmu. Pasti itu terbaik untukmu. Yoi. Ujungnya saja ya? Ujungnya saja. Pertama kali lihat lu Bang, era Asia Bagus. Lu langsung inget Langsung Asia ingat, Bagus. sebelum ada acara talent-talent nyanyi. Kalau bisa itu. inget Asia Bagus, emang lu nonton gua atau gimana? Iya, dan gue ngefans sama Najib Ali. Oh iya Najib Ali itu gila, Bener legend kan? dia orang itu. Bener kan? Iya, Najib Ali tuh. 98 gua. Asia 98. Bagus, ya. 98. Di Singapura. Terus waktu itu juara 2 di Singapura. Habis itu kita bentuk deh Antero Boys, kalau lu pernah dengar. Pernah dengar? Ya kan, kalau AB3 itu Antero Bagus 3. Oke. Jadi kita di company yang sama lah gitu, di manajemen yang sama, Iya. di bawahnya Bung Kris. Nah kita tuh Antero Boys-nya. Antero Gitu, Boys-nya, setelah oke. dari Asia Bagus gitu. Berlima ya? Berlima, akapela tapi Akapela, tanpa keren. musik. Semua mengandalkan mulut. Pertanyaan gue Bang, lu kan juara 2. Juara 2. Itu juara satunya sebagus apa suaranya tuh lu sampai kalah? Nah itu, kalau diceritain sebenarnya gue juga agak sakit hati sih. Nah, Karena ya kayaknya ada main di belakang gitu ya? gue sih nggak lebih ke sana. Karena lawan gue waktu itu juaranya dari Jepang nih. Oke. Jepang, dan dia menurut gue tidak bernyanyi sih. Dia lebih kayak aduh ataina yang gitu-gitu. Jadi kayak Indian lagi naik itu tuh naik kuda. Naik kuda. Kan suara-suara itu. Jadi kayaknya waktu itu tuh memang dari tim aku dari Indonesia dikasih tahu. Kita tuh kan dari Asia Bagus per episodenya itu nanti kan diambil untuk babak grand final. Betul. Dulu di Singapura ya, betul ya? Dulu di Singapura. Iya. Nah dulu grand champion pertama tuh Mbak Kade, dia juara. Krisdayanti. Nah yang kedua yang berikut yang kita ini, Indonesia tuh udah terlalu banyak masuk untuk 10 besar untuk grand finalnya. Jadi negara lain tuh nggak dapat tempat gitulah kira-kira. Yeah. Jadi waktu itu kita dikasih tahu sih ya jangan terlalu banyak berharap gitu. Yeah. Jadi cuman pas itu kan ya maksud gua kalau lawannya tadi memang nyanyi apa dia bagus. Kalau dia waktu itu memang menurut gue sih tidak bernyanyi sih, cuman mungkin dianggap kayak ini daerah lah, kayak tradisional, apa namanya tradisional, budaya daerah yang dibawa, dan dia nyanyinya seperti itu, dan dia waktu itu lumayan tinggi 90 berapa gitu. Jadi gue tuh dapat 93 ya, 93 tuh dulu udah tinggi, nah dia dapat 99 kalau nggak salah. Waduh. Jadi dia yang masuk ke babak grand final. gitu. Cowok? Cewek. Jadi setelah gua itu semua yang masuk episode tuh nggak ada yang masuk ini lagi. Ke grand final lagi? Nah dulu tuh yang masuk tuh Alena kalau nggak salah, Caroline Gunawan. Oh pernah dengar, Dia penyanyi juga dari Indonesia. Nah dia yang masuk ke sana sama Rio Febrian kalau nggak salah. Gue juga agak lupa. Oh, Tapi itulah yang membuat perjalanan gua akhirnya membentuk Antero Boys. Iya. Ketemu teman-teman dari Asia Bagus. Iya. Ada Indra, ada Marta di situ yang per episodenya juga berangkatkan ke sana dan tidak juara 1. Kita ketemu, akhirnya coba kita bikin grup gitu. Itu berjalan berapa lama tuh Bang? 8 tahun gua di 8 Antero tahun. Boys, 8 tahun. Prestasi tertinggi kita tuh juara 1 dunia di Rumania 2001. Juara 1 dunia? Cerbul The Our Song Festival Rumania 2001. Jadi kita tuh ya juara dari semua ini gitu. Tapi ke Indonesia waktu itu agak ketutup berita karena kalau nggak salah ada bom BEJ. Jadi banyak Piala Dunia. Jadi banyak hal-hal yang membuat kayak rezeki kita agak tertutup. Agak tertutup ya? Secara disorotnya tuh kurang karena tertutup hal-hal yang lain. Oke. USS belum ada sih. Iya. Kalau nggak kita posting tuh. Iya lama gitu. Sekali post di sini kan langsung.
Antero Boys tuh. Gitu. Bener. Setelah itu baru masuk Idol. Setelah gue 8 tahun bersama Antero Boys sampai ganti-ganti nama jadinya Penta Boys. Penta Boys. Karena Antero Boys dulu cuman berempat. Iya. Terus kita tambah satu personil tuh yang dia ya jago inilah, dia bisa main alat musik, bisa bagi-bagi suara. Oke. Ya, kita nambah satu personil Joka namanya. Nah, sampai 8 tahun lah kita bersama, kita udah main di semua TV lah. Dulu kalau lu nonton Tembang Kenangan di salah satu stasiun TV yang Om Bob Tutupoli yang hostnya itu tiap closing pasti kita. Oke. Jadi acara-acara di mana yang Tembang Kenangan, lagu-lagu yang dulu-dulu lah. Iya, yang lawas ya. Yang lawas-lawas lah kayak Sepanjang Jalan Kenangan kalau Indonesia. Kalau yang luar tuh misalnya kayak I just the day I found you, I want to say yang lawas-lawas pokoknya Cotton Field, lu mungkin nggak tahu juga. Pokoknya kita semua udah semua stasiun TV kita juga kita udah lumayan punya nama di TV juga Penta Boys ini. Tapi pada satu saat ya gue ngerasa kita up and down-nya tuh gila-gilaan. Kita udah sempet secara grup naik banget, terus tiba-tiba kita kembali lagi ke kafe. Main di Pisa Cafe Menteng gue 5 tahun. Tahu. Yang di Hook ya? Yang di Hook Teresias itu. Iya. Nah, kita 5 tahun situ sama Jamaican Cafe. Oh, Jamaican Cafe. Jamaican Cafe dulu pindah selesai mereka di sana, kita yang lanjutin 5 tahun. Dan gue ngerasa cita-cita gue yang gue kejar dari dulu dari Sumatera tuh kok makin jauh gitu. Jadi akhirnya sebenarnya hal yang bikin gue ikut Idol tuh simple, gue berantem aja, ribut sama personil. Ributnya tuh nggak pernah lebih kayak gue merasa tidak nyaman di grup karena merasa berbeda lah anak-anak ini sama gue gitu. Oh, ini beneran tapi Bang? Iya bener. Oke. Berbeda udah sama gue, kalau kita manggung kan kita nggak pakai musik nih. Betul. Jadi kalau lagi ngobrol gitu-gitu gue kayak ngerasa beda nih, kenapa gitu. Jadi gue dengan amarah waktu itu pulang ke kosan gue masih inget tuh, kan lu Cempaka Putih tuh, gue daerah apa tuh deket-deket Rawamangun situ lah. Enggak di situ Cempaka Putih. Cempaka Putih. Sumur Batu. Nah, gue dulu ngekos di sana. Gue pulang nonton final tuh. Delon sama Joy Tobing. Oke. Lagi terima piala tuh. Joy Tobing juara. Angkatan pertama apa kedua ya? Angkatan pertama itu. Angkatan pertama. Nah, habis itu gue kan udah dibuka langsung tuh untuk season kedua. Iya. Gue nonton nanti yang mau ikut gini daftar ke RCTI gini. Dengan marah tuh gue ikut deh gitu. Gue daftar tuh masukin ininya gitu, kirim dulu masih baik. Sendiri itu Bang? Bukan gue justru, temen gue ya. Temen gue yang kirim. Karena gue ngobrol-ngobrol gini, temen deket gue lah. Gue ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya dia daftarin. Gue udah daftarin ya gini-gini gitu. Oh masa sih gitu kan, gimana grup gue? Udah ikut. Nah gue ngantri deh tuh di PRJ. Iya. Jam 7 pagi. Jam 8 gue baru dapat giliran, 8 malam. Gila Kan? Seorang Yudika tuh ngantri ya. Gue masih ingat tuh Mike di pojok sana, almarhum. Iya. Kita di ruang tunggu bareng-bareng. Gue jam 7, 3 kali makan gue tuh. Pagi, siang berdiri lagi kan. Ngantri berdiri, nguler-nguler gitu. Makan siang, terus dibawain temen tuh makan siang, baru masuk ke ruang tunggu tuh jam sore-sore gitu lah, mau maghrib baru dipanggil. 3 kali kalau nggak salah gue, 3 kali apa 2 kali audisi di ruang-ruang kecil gitu, baru sampai ke juri yang utama gitu. Panjang lah, itu cerita Idol. Dulu di Mas J ya? Di Mas jurinya? Pertama kalau di ruang itu, belum. Audisi itu belum. Ada Widi, Titi DJ, Indra Lesmana, sama kok gue lupa siapa? Yofi, Widi. Oh Yofi. Mas Yofi. Yofi Bil bukan Kanunu, kata dia Kanunu. Kanunu kan keyboard tunggal. Bukan. Ada aja Bil emang. Gitu. Nah setelah itu hasil langsung keluar tuh. Lolos masuk ke masih 250 dulu. Waduh. Besar 250, terus kita karantina masuk di Taman Mini tuh. Di audisi lagi, audisi 150, 75, baru masuk sampai ke 24 besar. Itu masuk workshop namanya. Baru TV itu ya? TV workshop, 24 besar.
main satu episode 12-nya hilang. Jadi 24 dibagi 2, 12 yang tereliminasi, 12 yang masuk babak spektakuler. Dulu tuh spektakuler tuh 12 orang selalu. Baru per minggu 1 hilang. Per minggu 1 hilang. Sampailah gue itu 2005 gue ikut setelah zamannya Delon sama Joy. Nah gue 2005 di runner up gitu. Mike yang juara 1. Gue, terus Firman sama Monita. Iya, Firman Monita iya. Itu gue yakin sih Bang kalau jadi peserta yang lain pasti sedikit banyak udah banyak yang kenal lu sebenarnya. Pas ngantri gue nunduk-nunduk gue. Iya kan? Iya. Gue sih dia ikut lagi. Iya banyak. Gue juga merasa begitu karena sebelum gue Antero Boys pun kan gue kerjanya gue tuh dijulukin hantu lomba gue. Waduh. Di mana ada lomba gue pasti ada. Ya namanya orang daerah ngejar cita-cita kan. Betul. Gue datang ke Jakarta, gue sambil sekolah di Rawamangun itu gue selalu denger radio. Dulu masih banyak lah radio Kayu Manis, Let's Say radio apapun yang ada lomba nyanyi, udah pasti gue ikut. Dan mau menang. lagu lama, enggak selalu menang. Kadang menang, kadang enggak. Ada festival juga yang gue dulu Taman Mini lomba lagunya Mbak Titi Puspa. Jatuh cinta, gue udah masuk babak finalnya kagak ada. Hilang panitianya tuh bawa uang ininya kayaknya. Iya bener. Jadi nanti untuk babak final diumumkan gini. Kagak masuk, kagak ada lagi pengumumannya, kabur. Oh gitu ya? Gitu, lomba-lomba dulu tuh. Oh iya ya, festival-festival ya? Festival. Lomba ada yang di mall kan, dulu di Atrium gua sering tuh. Betul. Di Atrium Mall tuh ada karaoke apa Atrium Senen. Iya kan main gua dulu mall masih happening banget tuh Atrium dulu tuh. Iya saat itu nontonnya juga masih di situ tuh. Iya. Nah, di Atrium, di mana di RRI. Apa dulu kan kalau RRI itu kan apa namanya? RRI di Sarinah ya? Iya, di dekat situ. Iya, Jadi Sarinah. bintang radio televisi Bintang namanya. radio televisi. Itu kan ada 3 kategori dulu. Pop, hiburan, seriosa sama keroncong dulu. Waduh. Itu sampai gue ikutin 3 kategorinya tuh. Tuh kan curang lu Bang, bisa semua. Bukan, karena kalau udah ikut tahun ini yang ini udah menang misalnya tuh nggak boleh lagi. Jadi gue coba yang lain. Gitu. Di era lo ikut festival itu tuh Bang, Ya. ada nggak musuh bebuyutan? Cuma mungkin dia nggak jadi siapa-siapa sekarang. Jadi kayak urban legend yang wah ini yang gua takut, gua ini banget dulu yang mungkin orang ngeliat gua aduh ikut mulu tuh Judika tuh. Nah kalau gua yang gua lihat seperti itu tuh dulu namanya Seno Haryo Utomo. Itu orang lebih hantu lagi dan tiap lomba pasti menang. Tapi emang bagus. Bagus, dia tuh disebut dulu Tom Jones-nya Indonesia. Widih. Kalau nggak salah terakhir gua main dia main di Hotel Sultan. Jadi dia dibikin band sekarang. Nah, dia cuman memang dia Tom Jones banget. Jadi selalu gitu. Jadi lomba apapun bawain lagu Om Bruri itu, udah selesai. Ya. Satu ref dia satu napas gitu nggak putus-putus. Biarlah bulan bicara sendiri biar itu nggak tarik napas gitu. Satu nafas. Dulu kan teknik banget kalau lomba. Cuma emang genrenya ya niche ya. Ya genrenya memang lagu-lagu. Ya festival lalu nunjukin bener-bener teknik lah. Ya, dia nggak ke komersil berarti dia nggak ke major label ya si Seno ini. Enggak. Pada akhirnya. Gue nggak tahu sih perjalanan ininya. Tapi dulu deket juga sama dia. Deket sama dia. Terus ya memang dia ya gitu dari lomba ke lomba dan sekarang ya itu kita ketemu di event-event aja. Kemarin gue main di satu kafe, malah dia nonton. Gue ajak lagi ke atas, gue kenangan memori. Nyanyi ini dong, nyanyi. Keren, gitu. Keren. Usia sama dia atau? Kayaknya di atas gue 1 tahun deh. Di atas tahun ya. Oke. Lalu Idol nih cukup merubah hidup Bang Judika nih. Gue sih terus terang begitu lihat part lu karena gue Mike itu angkatan gue. Almarhum Mike tuh di SMA. Lu ikut juga ya? Enggak, maksudnya SMA 82. Lu di yang ngantri itu di mana? Enggak, gue jokinya dia sebenarnya. Jadi dia kalau ke toilet gue yang ngantri. Angkatan masih gimana? Sumuran. Oh gitu. Sumuran, dia SMA 82. Terus juga Bintaro. Gue tinggal di Bintaro, dia juga di Bintaro kan. Tinggalnya tuh. Jadi beririsan sekali gue sama kenal almarhum Mike. Beberapa kali nongkrong. Beberapa kali karena satu zaman tuh di era itu tuh gitu. Nah itu jadi gue nonton banget karena kan gue tahu Mike gitu. Seluruh Indonesia juga di angkatan kedua baru lebih besar exposure-nya kalau menurut gue Idol. Iya.
Apa perubahan yang paling signifikan Bang? Yang lo rasakan setelah bisa keluar menjadi salah satu juara di Idol? Wah, mimpi gue sih terjawabnya terus terang aja gara-gara Idol ya. Maksudnya yang gue lakuin kan kadang-kadang bahkan orang merasa gue itu terakhir kan sebenarnya gara-gara Idol orang semua kenal. Padahal misalnya kalau gue cerita dari perjalanan karir kan gue 9 tahun aja udah kerja di hotel gue. Oh gitu. Sama adik gue kerja kayak nyanyi gitu menghibur orang. Kalau lagi liburan berenang gue tuh yang nyanyi gitu. Ada badut, ada gue gitu. Dari umur 9? 9 tahun udah kerja gue. Udah punya penghasilan sendiri, udah bayar sekolah sendiri. Jadi dulu gue di Brastagi. Nah, gue kan kerja di Brastagi di sana ada. Kalau di Monopoli itu negara paling mahal tuh. Daerah paling mahal. Iya benar. Benar. Kalau main itu benar. Karena di sana tuh daerahnya dingin banget, daerah wisata dulu Pak Presiden Soeharto, gue masih inget banget waktu SD gue dada dia lewat di jalan gitu sama timnya ke hotel bintang 5 yang paling mewah di sana. Nah, gue kerja di situ. Jadi bule-bule tuh yang datang dari negara lain tuh misalnya barbekyuan malam tuh kita yang nyanyi. Jadi kita sering dapat karena bisa nyanyi lagu barat gitu walaupun nggak bener mungkin ngomongnya, tapi mereka akhirnya bisa sumbang apa kasih gitu tips, kita dikasih tips. Jadi panjang sebenarnya perjalanan karir gue, tapi yang membuat gue membuat mimpi gue tuh tercapai tuh Idol. Gue punya album gara-gara Idol. Album yang pop yang gue harapkan. Nah, sebelumnya gue punya album tapi ya album daerah gitulah. Gue bikin Manado juga. Ada ya? Ada, tapi di Idol nih gue punya cita-cita tuh kayak bukan Reon Gombal, gue ketemu Pai, Dewi, pencipta lagu yang selama ini gue denger lagu-lagu hits yang mereka ciptakan tuh sama artis-artis tuh sekarang mereka ciptain lagu buat gue gitu. Jadi memang bener-bener Idol nih ya apa ya, menjawab mimpi gue. Batu loncatan juga ya? Iya. Sangat. Lo kan berbagai macam festival sudah dilewatin nih Bang, sebelum Idol ya? Asia Bagus yang skala internasional sampai festival nasional. Bisa dibilang nggak di Idol itu yang paling kompetitif? Atau sama aja sih, cuma bedanya ada di TV? Gimana tuh Bang? Bisa ceritain nggak? Kalau gue bilang sih beda ini aja sih, beda pressure ya? Beda pressure. Semua menurut gue kompetitif sekali ya. Mungkin kalau kayak dulu paling berat tuh kalau masih di lokal tuh namanya bintang radio. Karena bintang radio tuh gue ketemu Seno, gue ketemu Rio Febrian, Alena itu tadi ketemu penyanyi-penyanyi yang kalau nggak salah Ria Warna juga dari kompetisi yang kayak gitu. Maksudnya bener-bener apa ya, dari sana tuh biasanya lahir tuh penyanyi-penyanyi yang bikin hits. Dulu Rosa juga ikut tuh Bahana Suara Pelajar. Bahana Suara. Ya jadi yang menurut gua kompetitif semua, cuman caranya berbeda. Kalau di Idol itu memang lebih luas melihatnya. Tidak hanya teknis. Bisa dilihat auranya. Maksudnya jadi kenapa gue suka sama orang ini ya gitu. Ada alasan kenapa dia nyanyi simple seperti ini juga bisa nyampe semua lirik-lirik lagu itu dilihat. Kalau dulu kalau lomba kita lu teknik, lu bikin lagu ini jadi orang berdiri deh juara pasti, kira-kira gitu. Grande. Grande. Nafas lu panjang. Terus penampilan lu percaya diri, ekspresi lu bagus. Nah, gitu. Kalau penilaian zaman dulu. Kalau sekarang tuh berbeda aja. Jadi menurut gua semua punya persaingan yang sangat ketat. Cuman mungkin benar juga menurut gua di Idol itu salah satu yang terberat. Karena di sana lebih luas lagi. Itu bukan cuman orang latihan selama ini nyanyi bagus, teknik gini-gini lu bakalan lolos, enggak. Dia bisa menguasai panggung enggak? Lu bisa menguasain kamu, lu bisa menguasain penonton enggak? Whole package ya? Whole package. Jadi gokil. Gitu, jadi enggak ada rumusnya. Kayak lagu, lu mau bikin sehebat apapun lagunya bagus banget, belum tentu lu berhasil. Belum tentu laku, iya. Lu gimana orang bikin orang suka sama lu dengan cara lu. Itu deh sekarang. Itu yang nggak ada sekolahnya tuh ya? Nggak ada sekolahnya tuh. Benar. Bang, gue masih amazed tadi lo nyanyi dari umur 9 tahun. Mengingatkan gue akan Jackson 5. Itu kan, ya kalau Jackson 5 kan dari keluarganya memang sudah dibuild keluarga dari seni. Kalau lu Bang, dari keluarga tuh dari awal
kalau Emang kita sudah ikut mengarahkan lo atau Jackson gimana? 5 mungkin gue dulu judi ke Seven namanya. Oh, Iya karena gue 7 bersaudara, bertujuh semua bisa bersaudara. nyanyi. Wow, oke. Dan semuanya gokil-gokil. Abang gue yang pertama kesini tuh, abang nomor 2 yang pertama membuka jalan lah untuk merantau ke Jakarta. Dia tuh coba main film, terus nyanyi. Kemarin gue masukin ke Rising Star malah karena menurut gue dia terlalu main di satu zona lagu-lagu daerah lah, lagu-lagu Batak. Oke. Lu bisa kok lagu yang pop, lagu bar apa gitu gue masukin. Memang karena terlalu cepat gue switch baru, jadi rasa nervousnya masih mengalahkan kualitasnya gitu, kemampuannya. Jadi belum keluar semua kemampuannya. Jadi nggak sampai ke babak final lah. Tapi semua keluarga gue tuh bisa nyanyi. Jadi keturunan dari mama sebenarnya. Oh, Mama. dari mama. Jadi semua bisa nyanyi karena apa ya? Diarahkan sih enggak. Cuman terbentuk begitu aja karena papa kan pendeta. Oh, papa pendeta. Terus karena kegiatan apapun di gereja itu biasanya kan ke rumah tuh paduan suara, latihan vokal grup, Natal nyumbang lagu, tiap hari Minggu nyanyi. Jadi gua yang suka nyanyi tuh langsung di situ kelihatan tuh. Nah, gua salah satu tuh. Jadi salah satu yang tiap hari Minggu harus nyanyi, harus bikin grup nyanyi ini. Jadi gua terlatihnya sebenarnya di sana. Jadi habis itu baru ikut lomba-lomba. Iya. Tadi perjalanan karir lo Bang, lo sempet ada fase jenuh mungkin ya di Penta Boys. Apa nih karir gue bagaimana? Ya kan? Sehingga lo memberanikan diri, udah deh gue ikut idol dan lain-lain. Sebenarnya yang lo lihat dari industri musik Indonesia itu seperti apa di saat itu? Sebelum masuk ke idol Bang ya? Bisa jadi pegangan hidup kah atau? Ya gue sebenarnya simple ya, karena musisi itu biasanya gak terlalu bisa memikirkan jangka panjang. Jadi hari ini besok lagi kadang-kadang gitu. Jadi waktu gue tuh pindah dari Sumatera, cuman gue bilang sama orang tua gue pengen meraih mimpi gue dulu. Gue cuman pengen jadi penyanyi atau pemain sepak bola. Oke. Dua ini aja yang cita-cita gue pengen yang gue capai gitu. Nah ternyata kan, tapi orang tua bilang lu harus, orang Batak kan, harus selesai sekolahnya. Betul. Ya minimal S1. Nah jadi tujuan gue ya memang tadinya sekolah harus selesai. Tapi di perjalanan karena mengejar karir, terus juga harus sekolah, gue nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Nah itu yang gue sampaikan ke orang tua gue harus milih nih. Dan waktu mau nyampein itu yang gue merasa orang tua gue bakalan kecewa. Dan gue yakin dia akan nangis di sana. Makanya gue dulu zaman kantor pos masih, gue mau ngirim surat. 3 kali gue kesana, gue mau jatuhin tuh ke kotak nggak jadi-jadi. Karena gue terbayang nyokap gue, bokap gue yang marah sama gue. Nah jadi gue nggak jadi tuh, nggak usah deh. Hari ketiga gue dengan berdoa tuh gue jatuhin aja udah. Gue balik, gue marah juga memang, tapi udah gue mau buktiin. Habis itu gue fokus nyanyi, gue ikut apapun sampai ya lama juga membuktikannya. Sampai gue ikut semua lomba dan jadi Antero Boys juga. Ya tadi up and down itu betul. Tidak gampang sama sekali. Gue udah merasa di Antero Boys tadi titik tertinggi gue untuk cari pekerjaan gue. Gue pengen pekerjaan gue dari situ karena bola udah tidak mungkin kan. Karena hidup aja kan susah kan. Jadi gue akhirnya udah memutuskan nyanyi itu dan gue jalan bersama Antero Boys. Dan memang di Antero Boys itu karena gue merasa tadinya ini udah cita-cita terakhir gue udah jalanin solo nggak berhasil. Di grup udah ini cita-cita gue. Sampai kita mau bikin rumah bersebelahan tadinya sama grup itu. Karena kita udah bener-bener kayak keluarga? Iya, kita ke Brunei, ke Malaysia, kemana-mana udah show gitu. Jadi gue pikir udah. Tapi ternyata ya itu misteri hidup kita. Gak tahu gue terus sampai di fase yang gue sebenarnya tujuannya simpel. Gue pengen hidup dari nyanyi itu aja. Iya. Jadi gue merasa makin ke belakang itu kok gue makin susah lagi ininya. Gimana gue nanti mau nikah, gimana ini gue malah nggak bisa namu. Akhirnya ya itu sesimpel itu gue mikir. Gue ketemu tiba-tiba ada lomba ini, gue coba deh gitu. Jadi benar-benar tidak karena gue bosen gini, enggak. Tapi memang karena hidup yang gue kejar tuh kok grafiknya udah sempet di atas, kok ini anjlok lagi. Turun lagi. Dan makin ini anak-anak juga mungkin udah bosan. Udah melakuin segala hal 8 tahun bro. 8 tahun. Udah bikin album juga nggak rilis-rilis. Ini bikin ini nggak ini apa. Kalau gue kan sebagai orang yang
semua gue doain, ya gue bertanya juga sama Tuhan. Tuhan sebenarnya gimana sih maunya gitu. Gue kan semua gue udah jalanin nih. Gue kan ibarat berdoa disuruh ke sana, gue nggak belok-belok nih. Gue udah putusin tadi nggak sekolah nih, nggak terusin nih. Gue D3 kelar, gue udah nyanyi. Kok susah banget gitu, kok nggak ketemu. Gue bayar kos aja gue susah, mau nambah AC aja di kos tuh kayaknya berat gitu kan. Jadi udah sampai tahap ya mungkin materi lah jadi ukuran waktu itu gue memutuskan untuk ya udahlah gue ikut Idol. Dan ternyata dari yang susah-susah sebelumnya Idol ini lempeng banget. Memang ngantrinya lama tapi semua tuh terasa mulus sampai runner up. Iya. Gitu. Jadi tidak dari drama-drama yang sebelumnya gue ikutin tuh banyak banget, di sini tuh Malah nggak ada. menurut gue sih nggak terlalu seberat yang sebelumnya. Gitu. Iya. Tapi bisa juga karena lo udah ngelewatin. Itu dia, mungkin ya itu kan terjalnya perjalanan. Makanya jadi... gue bilang sama lo tadi, orang kalau mikir kayak gara-gara apa di Idol nih, gue kayak kemarin kan gue sering contohin lagu-lagu dangdut misalnya kan, gue dipikir karena gue di Idol gue bisa nyanyi dangdut atau padahal gue belajar tuh dari umur yang tadi gue bilang 9 tahun gue udah nyanyi di hotel, banyak orang request lagu, gue harus belajar di rumah lagu bahasa Inggris, gue tulis secara ini, artinya gue nggak tahu, gue bener-bener belajar. Jadi tidak ada yang instan didapatkan, walaupun dalam Idol itu kan prosesnya termasuk instan ya, cuma 4 bulan 5 bulan acara selesai, udah lu jadi bintang gitu misalnya. Jadi ya yang jadi bintang juga ada yang instan, ada juga yang sebenarnya nyemplung di situ tapi bukan orang baru gitu. Bukan orang baru, ya benar. Gitu. Jadi bosannya mah pasti ada lah, udah bukan bosan lagi sebenarnya, mungkin di ujung putus asa udah. Iya, desperate ya udah. Desperate udah. Ini mau kayak gimana lagi nih gitu. Menarik tadi di saat lo bilang sempat bercita-cita menjadi pemain bola. Iya. Jadi tadi gue WhatsApp Bang Ijul. Bang Jul. Manajernya SFC tuh. Iya, Celebrity Football Club. Football Club. Bang, gue mau ketemu Yudika nih. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang tahu lo doang? Nah, coba kau tanya, kata dia. Lu nih gila banget bola. Iya gila gue. Edik banget bola. Sehingga ada beberapa tour atau roadshow lu lagi di luar kota. Iya. Lu bela-belain pulang buat tanding. Tapi dengan syarat jangan di Instastory, nanti bini gue lihat. Bener banget. Bener, gimana coba cerita itu? Sebenarnya Bang Jul tuh tahu cuma satu. Sebelumnya, ya karena gini, gue tuh sama bini gue kan tidak terbiasa dengan rahasia lagi lah. Setelah nikah dulu kan pacaran mungkin gue sering bohong lah apa gitu. Kita udah janji lah. Tidak mau apapun diomongin. Nah jadi karena bola ini, gue tuh cinta banget sama bola. Gue kalau udah main bola, semua masalah tuh bisa hilang. Karena ketemu orang-orang, gue ngoper bola, gue cetak bola, gue keringetan. Itu gue salah satu apa ya, saat yang buat gue tuh orang ngomong healing apa, gue tuh main bola aja. Main bola tuh udah ini banget gue. Udah, ya, makanya memang gila bola gue. Jadi ada satu, jadi sering kalau Bang Jul tuh kan yang atur schedule. Hari ini ada tanding sama ini Jud, bisa nggak gini-gini. Gue kalau udah denger itu dan gue masih bisa, gue pasti bilang bela-belain. Nah misal pesawat gue dari nyanyi dari luar kota waktu itu, gue lupa ada suruh bapak dari mana gitu, landingnya jam 2, mainnya kick off-nya jam 4 kalau nggak salah. Gue hitung-hitung jam 2 gue kalau on time pesawat, ya keluar dari pesawat dari bagasi 2:30 lah gitu, itu bisa main. Gue bilang gue hitung bisa nih. Cuman sebelumnya gue udah sempet ngomong sama bini kalau gue gak ada cara nih gini, gue langsung balik gitu kan. Nah jadi itu tuh yang bikin, jadi gue bilang aduh Bang Jul nanti kalau gue ini jangan instastory ya. Gue bilang sama bini gue karena gue lagi cari alasan. Pesawatnya delay apa gitu-gitu waktu itu. Delay jadi landingnya ini. Gue matiin lah gitu handphone. Jadi gue pokoknya demi bola buat gue itu karena aman aja harusnya nggak ini. Ternyata buat mereka tuh wah lu bohongin bini lu gitu. Jadi diingat gue demi bola banyak banget yang gue korbanin. Gue pernah di Surabaya nyanyi. Habis nyanyi gue belum tidur nih nyanyi. Terus besoknya di Jakarta ada main bola, tapi di Surabaya ini gue promo kalau nggak salah. Terus habis itu ada donor darah. Kita donor darah. Waktu itu Darius masih yang acaranya tuh di mall tuh. Gue donor darah. Gue nggak tidur, gue nyanyi malam. Habis donor darah, besoknya nyampe gue langsung main bola. Gue langsung main futsal malah. Lemes dong itu. Futsal. Gue tiba-tiba main bola nggak ada apa-apa. Gue lagi gini, lagi gocek gitu. Paha gue kena.
gue langsung dibawa ke rumah sakit di Kampung Melayu nih. Oke. Dulu Premier kalau nggak salah tuh, rumah sakit Mitra Keluarga dulu namanya. Iya. Dibawa sama temen gue, nggak ada apa-apa. Jadi karena memang gue kecapean darah, belum pernah gue donor darah kan. Iya. Diambil itu gue kayak agak lemes, tapi ini gue kecintaan gue sama bola tuh, ini nggak boleh lepas, main terus semangat. Kena gue di situ. Jadi mulai saat itu gue agak berpikir untuk ya mikir juga kalau main bola gitu. Tapi kalau ada schedule udah pasti. Tanya semua, Iko mau tanya sama kalau ada main bola udah pasti. Bela-belain ya? Kalau gue nggak ada berarti gue bener-bener nggak bisa. Wah, Gitu. istri mengizinkan. Pada akhirnya Awalnya dia marah-marah, terakhir dia udah bosan kayaknya marah. Bosan marah karena dia tahu juga ini kan sebenarnya hal yang baik. Iya, Cuman dia tuh minta prioritas aja. Masa lu pulang 3 hari di luar kota, yang pertama lu inin lapangan bola, keluarga dong. Gue masih alasan juga. Kalau gue pulang dulu, jam main bolanya udah lewat gitu. Iya benar. Maksudnya jangan anggap keluarga jadi nomor 2 juga, enggak. Karena gue main bola ini kan besok nggak ada nih gitu. Iya. Gue main dulu kan gue pulang ke rumah juga, alasan gue begitu. Cuman ya menurut dia nggak begitu dong. Nggak begitu ininya, konsepnya pulang nggak dulu, begitu. baru gitu ya. Niatnya sama-sama baik lah, jadi menurut gue marah pun dia masih wajar. Betul. Sayang, marahnya sayang. Tim favorit apa, Bang Jud? MU gue. Waduh. Merunduk United. Ya, sabar. Gak apa-apa. Saya sudah terlatih. Berarti dari era Eric Cantona. Gue sebenarnya tuh kayak tadi gue bilang, gue tuh edik tuh di bolanya, di mainnya. Oh, bukan nama. Gue tuh pas pindah ke ini aja sebenarnya. Gue pas pindah ke Jakarta, kalau di daerah dulu boro-boro bro, TV hitam putih. Iya. Masih dunia dalam berita tuh jam 9 malam terakhir. Bener. Setelah itu pada tidur. Jam 9 ya? Jadi gue dulu nonton pertama suka bola yang nonton tuh Piala Dunia itu zamannya Frank Rijkaard. Oh iya, Van Basten. Gullit Van Basten itu loh, Belanda banget gue dulu. Okay. Karena bokap nonton pagi-pagi berisik banget gitu kan, orang lagi tidur. Nah gue pindah ke Jakarta, banyak banget nih yang suka MU kan. Iya. Nah gue waktu itu juga lagi suka-suka, ikut-ikutan awalnya. Akhirnya gue suka sama merahnya, semangatnya, ya kan, setan merah kan. Setan merah. Kita kan main bola juga kayak orang kesetanan soalnya. Jadi gue suka dari era Cantona gue nonton, tapi nggak, ya gue Ronaldo gabung. Dulu masih Liga Italia yang happening pas gue. Era 90 iya. Iya, Premier League belum ini malah. Belum. Dulu kan Italia itu ganteng-ganteng, mainnya banget. Betul. Sekarang Premier League kan belum dulu. Sekarang kan udah itu. Jadi zaman Ryan Giggs. Solskjaer. Ya Solskjaer masih sisa-sisa dikit yang gua ikutin banget. Gitu. Oke. Kita balik ke musik. Kan lo bertahun-tahun menjadi peserta, menjadi partisipan, sehingga menjadi juri nih. Gimana tuh Bang, ada experience yang berbeda dari angle point of view lo jadi juri? Apa aja nih hal-hal unik yang, oh ternyata jadi juri tuh ini ya? Yang baru lo rasain? Iya, sebenarnya gue nggak pernah bercita-cita. Salah satu yang tidak gue cita-citakan tuh adalah jadi juri. Gue kan pengen jadi penyanyi aja, tapi dalam perjalanan kita nggak pernah. Gue awalnya tuh dicoba lah jadi juri di Rising Star dulu. Jadi acara ini sudah berjalan. Iya. Di tengah-tengah kayaknya ada yang di replay apa gitu, ada nggak bisa atau gimana. Gue disuruh tuh, itu zamannya Michael Sturrock tuh kalau nggak salah. Iya. Nah itu baru-baru tuh jadi juri. Terus ya udah, mungkin gue tuh spesialisasi gue tuh karena gue pernah jadi kontestan. Terus gue juga bisa mengetahui keadaan peserta waktu mereka nyanyi. Jadi gue tuh merasa gue tuh sebenarnya tidak menjuri, gue sharing. Karena gue sempat ada di situ, apa yang mereka rasain tuh gue rasain dulu. Kadang-kadang kenapa lu nyanyi begini? Kadang kan cuma karena nervous. Memang nggak bisa melawan grogi itu aja, jadinya berantakan, lirik hilang apa gitu. Jadi itu yang menjadi ini gue bilang ke teman-teman, gue selalu tidak menjudge sebenarnya. Gue tidak dalam posisi gue sharing. Gue menilai lah, dulu harusnya lu begini, kadang-kadang lu lebih gitulah, ngasih tahu lah karena pengalaman gue. Dan ya enaknya mungkin masih gue kali ya satu-satunya dari kontestan jadi juri gitu. Kayaknya ya. Yang terus ya. Iya. Ada juri tamu, ada kalau gue yang dan itu ya gue bangga juga karena ya artinya kan gue bisa diterima dengan
dengan sudut pandang gue lah, karena juri itu kan semuanya beda-beda point of view-nya gitu. Kalau gue ya merasa ya itu, gue selalu kalau gue ngasih tahu, gue tahu apa yang mau gue kasih tahu, gue kadang-kadang pakai nyanyi gitu loh. Gue kasih tahu sometimes ini harusnya lu bisa kayak, karena gue pengen. Gimana tuh bang? Misalnya gimana tuh? Misalnya kayak kemarin ada beberapa lagu yang kayak let's say lagu gue deh yang gampang, misalnya kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Ada beberapa penyanyi yang tidak memahami liriknya. Jadi dia kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Enak, suaranya nggak ada yang salah. Cuman karena gue yang ciptain lagunya, gue tahu banget makna lagu itu. Gue nggak nyampe nih, gitu loh. Lu kalau mau kayak gitu harusnya rumah aransemen musik lu rock juga. Jangan ballad gitu. Jadi ada kontradiktif antara aransemen sama cara lu bernyanyi gitu. Jadi harusnya lu ada sisi lembut dari lagu ini. Kalau jadi gue lebih kayak sering lu harus storytelling. Kalau lu mau nyampein lu nih lagi marah sama cewek lu yang menduakan lu rasanya gimana? Lu marahnya yang gimana nih? Lu marahin dia atau lu juga menyesalinya, lu marah ke diri lu juga karena lu ada salah? Itu akan nyampe. Tapi lu kalau nggak paham itu seperti di awang-awang nanti kita dengernya. Nih maksudnya apa sih? Gitu loh. Kalau kayak misalnya tadi let's say lagu Mampa Pelarang. Begitu gua ngomong kamu segalanya, gue tuh bener-bener bilang sama yang di depan gua. Tak terpisah oleh waktu, biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Gue yakinin orang di depan gua. Jadi gue bukan mau tunjuk-tunjukkan teknik aja di situ, tapi yang mau gue tunjukin rasa. Karena lagu ini it's about feeling yang lu mau sampein gitu. Lewat suara. Sampai nggak message-nya ya? Sampai nggak gitu. Itu yang sering banget tekanan pressure di panggung itu, jadi tidak bisa konsentrasi untuk bisa mengeksekusi yang kayak gitu. Makanya ketenangan itu salah satu kunci. Jadi aspek ketenangan itu bisa dibilang ya? Iya, ketenangan, ya latihan juga ya, nggak mungkin. Udah dilatih, makin terlatih kan makin bisa tenang dia. Kalau lu nggak latihan, apa yang lu mau tenangin? Gimana mau tenang kalau nggak latihan? Betul. Lu persiapan lu nggak, orang yang persiapan aja biasanya tekanannya tuh datang dari sudut lain yang tidak kita bayangkan gitu. Betul. Tiba-tiba ada muka orang di situ gini-gini misalnya yang ganggu kita. Itu bisa distract semuanya. Betul. Makanya kalau persiapan kita udah matang, minimal misalnya target kita nilai 10, ya jelek-jeleknya 8. Gue nggak mau dari 10 tuh turun ke 4 gitu loh. Tapi itu sering terjadi. Betul. Ada perbedaan gak sih bang peserta yang lu amati nih dari tahun ke tahun secara mentality, secara skill, atau sama aja? Indonesia tuh sebenarnya nggak pernah habis ya masalah talent. Di dunia juga diakuin sebenarnya. Ya buktinya gue 2001 kita juara dunia di sana. Artinya kadang-kadang kitanya yang negaranya yang menurut gue kitanya tuh yang masih belum terlalu pede bersaing sama luar, padahal kita tuh talentnya bagus-bagus. Nah memang tiap season sebenarnya menurut gue selalu lahir hal-hal yang gila keren nih, belum pernah gue ketemu nih penyanyi model begini. Cuman memang musik sekarang lebih ke ini ya, berbeda banget sama musik zaman dulu. Kalau dulu tuh kalau lu masih ada di eranya Mbak Ute ya, Ruth Sahanaya, semuanya tuh masalah teknik lah, kualitas dalam bernyanyi gitu. Disiplin, terus cara bernyanyi, nafas, apa segala. Nah kalau sekarang tuh sound. Sound, suara, color gitu, kayak nyanyi yang kayak apa ya namanya, kayak kalau let's say dulu juga banyak yang berhasil kayak Omi One Falls misalnya, itu kan color. Color banget kan, cara soundnya tuh kuat banget. Nah sekarang tuh kesana sama musik sekarang tuh di Indonesia tuh lebih ke lirik-lirik. Lirik-lirik yang simple tapi dalam gitu, kayak indie lah. Indie sekarang kan lagi gila banget. Nah itu ngaruh ke peserta-peserta kompetisi sekarang. Jadi mereka rata-rata juga bawain lagu-lagu tuh yang kan ini tuh cenderung nyanyinya lebih ringan sebenarnya. Tapi dalam kan. Terus jadi kayak siapa ya, kayak Yura terakhir tuh, terus hati-hati di jalan misalnya yang itu simple tapi
ya itu PR-nya penyanyi-penyanyi dengan colornya dia bisa merubah lagu yang sudah kuat banget dengan versi penyanyi aslinya ke dia nggak gitu. Nah kadang-kadang masalahnya adalah di kualitas produksi suara. Oke. Kan lomba kayak gini juga kan panjang nih. Betul. Jenjangnya nggak cuman sekali jalan lo menang. Nah di situ teruji tuh biasanya tuh endurance-nya tuh. Jadi banyak yang nggak kuat endurance-nya. Jadi bagus di audisi, begitu ada tekanan-tekanan kok makin menurun gitu. Kalau penyanyi dulu tuh anytime lu nyanyi ya dia gas begitu, terus. gas terus. Mau Okay. 1 jam, mau 20 lagu, 30 lagu. Nah sekarang kelihatan ada penurunan di endurance atau di ketahanannya dalam bernyanyi lah. Mungkin pengalaman, experience-nya dalam berlomba. Kayak kita dulu mungkin memang sebelum lomba kesini kan gue udah di mana-mana. Iya gitu benar. Jadi itu kan juga jadi salah satu yang buat kita kuat. Tapi kalau secara talent Indonesia sangat punya banyak talent yang kuat-kuat dengan beragam ciri khas. Pasti. Sesama juri kalau ada talent yang gregetan tuh suka ngomongin gak sih dari itu padahal dia bagus tuh. Iya kita mah. Tapi nggak ini gitu ya. Iya kadang kita malah berantem, masa ribut secara ini karena kita juga beda pandangan, beda selera kan. Itu bagus itu. Bahkan gue Danar itu dulu hampir tidak masuk. Ada X Factor yang kemarin itu juara 3 atau juara 2 ya. Juara 2. Danar X Factor. Oke. Dia terkenal karena dia ciptain lagu sendiri. Terus waktu itu ya mungkin secara dipandang tuh kayaknya banyak kekurangan gitu. Cuman gue bilang nih suaranya orang khas banget nih, ini orang menarik. Itu karena makin padat makin mengerucut peserta yang harus kita masukin ke babak live. Iya. Yang kita suka-suka semua itu kan makin bingung ini ini sebenarnya bisa ini. Iya. Ini sebenarnya lebih ini gitu, lebih tahan nih. Akhirnya kita saking pengen dapat yang terbaik kita suka berbeda, tapi menurut gua ini masih bagus lah gini-gini. Coba akhirnya kita suka itu tuh, ayo voting. Memang harus voting. Oh, harus voting. Nggak ada tuh yang kalau bagus banget dan sendiri biasanya kita 5-5-nya gampang. Yang bagus. Tapi kalau udah makin mengerucut ke 12 misalnya dari 1000, dari 100, let's say dari 200. Oh itu PR banget. Itu bisa gimana ntar dulu deh. Kita minta break dulu. Maghrib deh lu pada lu. Maghrib nanti kita ini lagi ngomongin lagi gitu. Jadi sampai berantem dan Danar dulu salah satu yang gue perjuangin untuk udah nih harus masuk nih gini dan akhirnya bisa sampai juara 2 dia di X Factor gitu karena kita beda pendapat itu karena menurut gue kekuatan di penjurian ini adalah di 5 orang yang berbeda ini. Kalau lu sama gue bagus menurut gue belum tentu tapi kalau dia semuanya bagus pasti sama. Iya. Kalau dia bagus nggak mungkin karena kita semua suka musik. Kalau dia bagus banget pasti udah ya semua. Tapi kalau ada pembandingnya, dia sama-sama nyanyi lagu rock, chance-nya di rock makin ini, nah itu perdebatannya nih. Bagus di situ baru ya. Rocknya nih, gitu-gitu. Kadang genre juga mempengaruhi ya. Genre mempengaruhi. Bang, gua ada 3 pertanyaan sebelum kita tutup masuk ke pertanyaan para followers nih. Ini menarik nih. Pertama, sebutkan 5 artis solo terbaik lokal versi Judika sepanjang masa. Artis terbaik, waduh ini baru. Solo. Baru ini gue ditanya-tanyain. Gitu. Iya kan? Asik, gue suka nih kalau yang baru gue tanya nih. Gimana ya? Chrisye misalnya. Oh yang udah ini ya? Ya pokoknya all time. All time ya. Buat gue sih Ari Lasso. Ya. Wah menarik. Almarhum Chrisye ya. Terus Om Iwan Fals. Solo kan? Solo. Terus Sandy Sandoro. Agnes Monica masuk ya? Ya, masuk. Oke. Luar negeri, yang gue suka aja ya. Kalau yang zaman dulu gue suka Michael Bolton, solo ya. Kalau grup gue suka Boyz II Men. Michael Bolton, Bryan Adams, Adele, Bruno Mars. Satu lagi siapa? Bruno Mars masuk. Gue Bruno Mars gila gue sama dia. Oke. Satu lagi siapa ya? Celine Dion. Iya. Kalau grup?
Kalau grup gue di luar tuh Boyz II Men gue. Boyz II Men pasti. Boyz II Men gue. Boyz II Men terus gue suka Destiny's Child. Destiny's Child ya. Gua terus grup lagi ya. Bon Jovi. Bon Jovi, oke. Gue suka. Terus Indonesia tuh gue suka Slank. Wah, iya dong, sama Slank, kita. Iya. Slank gue suka. Dewa gue. Dewa, Slank. Udah 5 itu? Iya ya, itulah. Cukup ya? Oke. Ya, kan. Satu all time peserta idol yang menurut lo terbaik sepanjang masa? Waduh. Menurut Bang Judika. Oh yoi gak tuh? Wah, susah ini. Ini agak-agak berbahaya jawaban ini nanti ya. Boleh 2 atau 3 deh. 2 atau 3. Menurut lo nih dari sekian. Selama gue jadi juri nih, enggak? Juri dan peserta, baik juri dari pun saat lo peserta boleh. Menurut gue almarhum Mike one of the best ya. Setuju, Ya, setuju. almarhum Mike itu one of the best. Joy Tobing. Joy Tobing. Terus. Masukin nama lu sendiri boleh juga bang. Karena gue akan masukin nama lu sih. Enggak enak juga lah gue ya. Gue bukan tipe yang kayak gitu, tapi gue juga memang termasuk. Gue suka, ya gue banyak ya, gue Lyodra. Lyodra, oke. Terus Tiara Andini. Udah banyak banget tuh. 5 udah, iya gak apa-apa. Iya. Yang gak iya. Mahal ini. Mahal ini, 6. Oke. Menarik. Tuh tolong digaris bawahi ya, tuh dapat blessing tuh dari Bang Judika tuh. Lagi nih, lagu Ingkar Janji. Cerita siapa di balik lagu tersebut, Bang? Lagu Ingkar Janji, lagu baru ini sebenarnya lagu fans. Fans gua. Jadi gua tuh sering kolaborasi lah sama fans gitu. Kayak dulu Jikalau Kau Cinta, itu ciptaan fans juga. Jadi Aku Sebentar Saja. Nah, Ingkar Janji ini salah satu lagu gua yang akan gua rilis sebelum gua merilis nanti album duet. Setelah ini gua akan keluarin semuanya duet, kolaborasi. Nah, jadi Ingkar Janji ini sebenarnya ciptaan dari fans, namanya Happy Andromeda. Jadi cerita lagu ini sebenarnya, lagu ini tuh awalnya buat artis gua di DAD, anak manajemen di label gua. Nah, karena gue yang dengerin lagu, gue kadang milihin, terus gue suka lagu ini gue kasih nih sama artis gue, mungkin cocok. Pas di take, gue nggak terlalu suka gitu, karena gue tuh pecinta ballad kan, pecinta lagu yang storytelling gitu. Nah, gue bilang ini nggak terlalu bercerita nih, akhirnya lama-lama, udah gue coba deh, gue aja yang ini gitu. Nah, pas gue rekaman lagu ini kan bercerita tentang pas gue lihat liriknya kan, gue pikir ini ingkar janji terhadap pasangan. Misalnya lu bohongin bini lu atau pas begitu berhubungan ternyata si cowok tuh nggak si cewek tuh nggak menepati janji. Gue pikir sesimpel itu. Tapi pas gue rekaman, gue ada lirik yang gue nggak ngerti. Ini kayaknya bukan itu. Akhirnya pas rekaman gue tanya, gue telepon di kantor gue yang berhubungan sama penciptanya. Gue mau tahu dong cerita asli lagu ini apa nih gitu. Karena tadinya gue memahami sendiri aja. Karena gue nggak paham ada lirik yang nggak menurut gue nyangkut. Akhirnya dia voice note tuh, dia bilang si Happy Andromeda pencipta lagu ini bilang kalau ini lagu tentang sahabatnya cowok punya pasangan cewek yang sakit cancer. Si cewek cancer tapi si cowok tetap melamar dia. Mereka jadian, mereka nikah. Tapi berapa bulan setelah mereka nikah si cewek ini meninggal. Dan ternyata berapa bulan setelah cewek ini meninggal si cowok ikut meninggal gitu. Jadi ingkar janji itu sebenarnya ingkar janji dalam arti positif. Artinya si cewek ini, si orang yang meninggal duluan itu minta maaf karena dia tidak bisa memenuhi janji untuk bersama selamanya karena sakitnya. Jadi kata-kata ini kayaknya keluar di hari-hari terakhirnya. Jika aku bisa memutar waktu untuk ku bisa menjaga senyumanmu, tak ku lepas genggamanmu. Itu pas gua take vokal aja gua mau nangis. Karena gua akhirnya tahu kondisi kondisi real lagu ini. Kalau si pasangan yang meninggal duluan ini menceritakan lirik terakhir itu, sorry banget nih gua udah nggak kuat, gua udah nggak bisa memegang janji gua untuk bersama sama lu selamanya.
gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jadi kalau gue bisa muter waktu gue pasti gue jaga gitu loh. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi ada bait terakhir tuh kayak gitu. Jadi bukan ingkar janji yang negatif lah. Yang positif ya. Dalam pasangan tuh ya ini si cowok atau cewek ingkar janji lu nggak lu bohong mulu apa enggak. Jadi dalam arti kayak gitu dan sebenarnya dalam hidup ini kan selalu ada hal-hal yang kayak gitu. Kita udah nyaman, kita nggak ini ada aja yang ada aja kehidupan atau keadaan yang membuat kita tidak bisa kayak gini aja. Kematian kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Padahal kita udah happy sama dia, udah fight mungkin sama Betul. dia. Jadi lagunya lebih ke buat gua ya harapan atau mendorong orang-orang yang mungkin ada dalam keadaan ini untuk tetap menjaga pasangannya ya kita nggak tahu nanti kayak gimana dan kalau bisa ya jangan ingkar janji gitu sama orang yang paling disayangin dijaga bener sebelum ada hal lain yang mengambil kebahagiaan itu. Wih, luar biasa banget. Dalam lagunya dalam banget. Tapi buat Bang Judika sendiri janji itu apa maknanya buat Bang Judika? Janji itu ya benar, janji itu adalah sesuatu yang harus lu Tepati. Makanya sebisa mungkin jangan banyak berjanji kalau lu nggak bisa tepati. Setuju. Karena gue begitu punya anak, gue beberapa kali melihat arti janji ini sangat besar pengaruhnya. Okay. Anak gue tuh ingat banget gue ngomong kalau misalnya nanti papa bawa iseng aja gitu biar dia seneng. Nanti papa bawain ini gitu. Begitu pulang mungkin kecapean pulang, dia ingat semuanya. Iya. Dan gue bisa pergi ke sana untuk ngambil itu. Jadi itu berat banget. Jadi janji itu adalah hutang dan kalau bisa biasakan dirimu untuk punya karakter yang tidak suka untuk mengingkari janji, tapi orang yang menepati janji. Dalam sekali. Apalagi zaman-zaman sekarang kan politik nih kan, banyak janji-janji yang tidak bisa tepati, bahaya. Bahaya tuh. Nanti rakyat yang akan tidak memberikan dukungannya. Betul. Karena dia penuh janji. Iya. Ya begitulah. Begitulah, mantep tuh quote by Bang Judika 2024. 2024. Kita masuk ke pertanyaan followers nih sekarang. Oh ada followers nanya-nanya ya? Bang tadi ada hal lewat sebenarnya. Apa itu? Solo. Masa lu gak suka Michael Jackson Bang? Oh suka gua. Nah suka, iya, itu iya. lupa tadi pasti kan? Iya makanya gua salah karena terlalu banyak ya? Iya terlalu banyak yang, gua kan penyanyi, influence gua banyak banget. Iya. Makanya gua suka nyanyi lagu apapun jadi ininya tuh gak terlalu spesifik ini banget. Banyak gua yang gua idolain gitu. Nanti boleh nyanyi Michael Jackson ya? Boleh? Kenapa lu suka banget? Gue suka banget. Banget gua. Gua dulu yang gua cari kenapa pas dari Jackson 5 ini orang kalau nyanyi tuh emang wajar menurut gue orang bisa stres kayak aduh. Sekarang tuh banyak gue yang apa sih gitu kan. Kalau dulu kalau nonton Michael Jackson wajar banget gue lihat orang tuh sampai teriak sampai nggak tahu mau ngapain histeris tuh. Gila sih Bang lihat auranya di panggung tuh dia berdiri aja tuh. Tapi semua kayaknya yang dia 2 menit gini ya. 2 menit gitu doang. Iya, gue dia tahu bisa itu. gini, maka terus semua gerakannya tuh ada meaningnya tuh. Iya. Gila. Iya benar Michael Jackson. King of Pop. King of Pop. Masuk ke pertanyaan followers. Dulu kecilnya ngapain Bang? Kok suaranya bisa tinggi banget? Sekarang juga nggak gede-gede amat masih kecil. Dulu kecilnya ya sama lah sama anak-anak kecil pada umumnya yang sekarang malah gua agak melihat anak-anak kecil sekarang tuh tidak mendapatkan kebahagiaan seperti gua anak kecil. Gua dulu kan main gundu, main karet, main bola, semua mainnya tuh aktif lah. Jadi gue dapat fisik tuh menurut gue gara-gara masa kecil gue ada di daerah. Oke. Ya, jadi gue tuh main bola sampai sekarang umur 20 tahun gue masih saingan lari. Masih bisa gue lawan. Keren. Yang separuh umur gue gitu. Iya. Tapi itu masa kecil gue itu main bola, main perang-perangan, main sama teman-teman. Maghrib nanti baru tuh dari lapangan bola gue dijambak rambutnya gitu, tarik kupingnya. Pulang gitu. Jadi seperti anak kecil lah ya. Cuman tadi yang gue bilang tadi umur 7-8 tahun gue udah ada kerjaan. Gue udah Sabtu Minggu gue udah kerja di hotel. Udah ada kegiatan lain. Selain itu sih gue ya kayak anak kecil. Tapi dulu masa-masa kecil gue juga pernah nyemir sepatu. Oh iya? Gue nyemir sepatu. Wow. Karena lagi happening di sana. Sana tuh gak terbiasa dulu karakter yang suka minta-minta jajan. Sama orang tua. Okay. Dulu tuh
lebih ke karena daerah turis bisa dapat uang sendiri. Kadang nyanyi-nyanyi, Iya. paling banyak nyemir sepatu, nyemir jaket apa gitu. Nah gue ikutan dulu tuh karena gue mau beli sepeda. Gue mau beli sepeda, gue nggak mau minta sama orang tua. Gue nyemir sepatu, nah itu sama keluarga gue dianggap, wah ini ngapain lu nyemir gitu, kayak orang gini aja gitu. Ya, gue lagi nyemir sepatu di warung kopi gitu, ditarik kuping gue sama kakak gue suruh pulang. Habis itu gue nggak nyemir lagi. Tapi gue akhirnya bisa ngumpulin duit, bisa beli sepeda. Keren. Jadi masa kecil gue menurut gue salah satu yang paling happy lah. Semua olahraga yang gue bisa sekarang tuh karena dari kecil gue investasiin gitu. Keren. Jadi itu guys rahasianya. Emang dari kecil tuh suka main. Iya. Jadi fisiknya prima. Fisiknya prima. Pertanyaan berikut. Apa hal yang paling berkesan dari almarhum Mike Mohede? Gue kalau ingat almarhum tuh gue suka nangis ya. Karena walaupun bersaing, orang nggak tahu. Orang yang paling deket sama gue tuh almarhum Mike. Kita satu kamar. Dengan beda, dia genre kan beda, dia nyanyi yang soft banget, dia dulu terkenal dengan angel voice kan. Begitu dia nyanyi orang bisa, aduh. Dan dulu Mike ini begitu masuk spektakuler, sekali dia nyanyi lagu Bunda, gue ingat waktu itu spektakuler pertama, orang udah ngerasa dia bakalan, emang udah dia juaranya. Kompetisi yang lain tinggal, babak-babak berikutnya udah tinggal eliminasi sampai menobatkan dia jadi juara gitu. Jadi waktu gue ada di final tuh juga ngerasa gue anugerah karena salah satu yang gue ingat dari almarhum ini orang itu rendah hati sekali, sangat sangat perhatian sama temennya. Lu kalau ngomongin misalnya ada ya temennya belum makan, dia lapar banget dia bisa kasih. Dia sangat friendly, sangat mendahulukan temannya. Dan dulu yang orang nggak tahu adalah pacar pertamanya itu gue yang comblangin. Oh gitu. Gue yang dia suka sama ya kreatif di acara lah gitu almarhum. Dia malu-malu, gue yang ini gini, akhirnya jadian. Cinta pertamanya dia tuh, pacar pertamanya tuh sama gue, yang gini gitu. Jadi gue sayang banget sama Mike, makanya sampai begitu selesai pas dia, pas kita kelar Idol pun kita bikin Idol Divo namanya kan. Oh iya tahu. Selain solo-solo, kita tampil juga secara grup. Ada Delon juga ya? Ada Delon, betul. Ada Lucky gitu. Jadi karena kita dekat, jadi orangnya sangat sangat rendah hati, sangat lovable. Semua orang yang dekat sama dia itu udah gampang gampang jatuh cinta lah sama karakternya dia. Makanya waktu dia pergi tuh, gue masih nggak percaya tuh. Gue salah satu yang lama banget gue nangis waktu pergi almarhum Mike. Waduh, rest in peace, Mike Mohede. Bang coba nyanyi Aku Bukan Untukmu tapi dari Teh Ocha tapi ujungnya cengkok dangdut. Bagaimana? Aku Bukan Untukmu yang gimana ya? Gue kadang lagu tahu tapi judulnya yang kayak gimana itu Bil? Gimana sih? Ku Menangis itu bukan? Aku menyesal telah membuatmu. Oh. Tapi apa tantangannya? Bukanlah untuk dari Teh Ocha tapi ujungnya cengkok dangdut. Aku menyesal. Ada ini nggak? Ada liriknya nggak? Biar gue. Waduh. Nggak apa-apa. Aku menyesal, takut terganggu karena lirik salah kan. Aku menyesal telah membuatmu menangis. Terus dan kan memilih yang. Dulu apa lu Bil? Namun. Oh itu. Ada deh. Coba ya sini. Di ujungnya diapain? Didangdutin. Ujungnya disuruh cengkok dangdut. Oke. Nah, Riko denger ngedangdut gue. Coba nih. Ujungnya. Iya. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain, tapi jangan pernah kau dustai takdirmu, pasti itu terbaik untukmu. Yoi. Ujungnya saja ya. Ujungnya saja. Karena kalau semua nanti berlalu. Lalu. Kata Bang Haji. Pak Haji Roma, akankah ada album baru di tahun ini? Di tahun ini ya bakalan ada album baru. Cuman nggak tahu bentuk EP atau albumnya karena
sekarang lagi dikumpulin. Tapi yang tadi gue bilang konsepnya ini bakalan spektakuler karena mungkin konsepnya tuh duet atau kolaborasi. Tapi mungkin beberapa yang akan jadi teman collab gue tidak ada di kepala para pecinta musik gitu loh. Pasti, Gitu? Pasti gue sebutin nanti misalnya gue main ini gila gitu. Keren, Belum gue gak bisa sabar. bongkar. Nanti yang pertama aja pasti udah pada kaget. Wah, mantap. Kita mudah-mudahan bulan Mei kita rilis single duet pertama. Buat pertama. Setelah lebaran ya? Setelah lebaran. Mantap, mantap. Ada terakhir tapi dari gue. Boleh Bil, sikat Bil. Kan kalau Indonesian Idol kan sistemnya voting. Banyak-banyakan voting. Sementara kalau juri kan tugasnya komentar, kasih masukan segala macam, tapi nggak bisa milih. Ada nggak yang menurut Bang Judika kayak ini orang sebenarnya bagus, tapi sayang nggak jadi juara, votingnya jelek gitu. Sepanjang Bang Judika jadi juri. Ada. Dulu kayak KB nama KB sama Olivia Pardede ya tau ya. Olivia tuh dia masuk 7 besar apa 8, tapi menurutku secara skill dia sangat layak ada di grand final gitu. Cuman ya memang kembali lagi karena ini tiap episodenya berbeda lagunya, berbeda cara nyanyinya, itu yang kita persaingkan tuh kadang-kadang yang orang nggak tahu adalah apa yang terjadi sekarang. Belum tentu besok dia nyanyi bagusan dia lagi gitu. Iya. Cuman pada saat itu ya ini kan berlaku ke adek gua. Adek gua, abang gua masukin sendiri di Rising Star. Gua yakin mereka tadinya masuk final. Tapi pada kenyataan gua kan harus fair. Pas nyanyi lagu ini kok nggak seperti yang direncanakan. Iya. Yang lain itu mungkin level nyanyinya di bawahnya tapi lebih siap, lebih pede, lebih berjalan mulus. Nah itu yang kita tidak bisa prediksi. Dan biasa tuh netizen pasti bilang harusnya inilah masa penyanyi begitu. Kita juga kadang berpikir begitu. Cuman pada saat eksekusi di depan kita, pada saat itu mereka bersaing, itu yang berbeda. Iya. Bisa hari ini yang kemarin nilainya cuma 5, on fire banget hari ini. Betul. Ya kayak main bola aja, MU harusnya secara kualitas nomor 1 lawan tim papan bawah juga bisa. Kalah, jadi kita ngelihatnya seperti itu. Iya. Itu sih. Cukup, oke. Pertanyaan pribadi. Siapa yang lu nyesel nggak juara? Kayak siapa? Kayak siapa ya? Sebenarnya setiap season ada sih kayak Mahalini gitu. Mahalini kan juara Mahalini itu 4 ya. Tapi seasonnya Mahal ini kan lu lihat siapa? Iya. Gila neraka semua itu Pak. Marion gitu juga. Iya. Jola. Liodra sama Malini sama? Beda ya? Angkatannya sama? Satu angkatan. Sama. Brisya Jodi, gila-gila itu. Itu ganas semua tuh. Ganas-ganas. Belum lagi kayak siapa tuh yang mermaid itu. Bagus-bagus kok. Cuman memang ya gue suka di industri ini karena kalau ada yang bilang kayak di ini mah titipan nggak ada. Paling tidak kita bisa pagarin sampai di babak yang ada kita. Kalau orang sudah vote kan kita kadang orang vote diatur apa kita nggak ngerti. Tapi vote itu ya urusan voting kan. Kadang-kadang kita juga beberapa kita nggak setuju sama vote. Cuman kan kita juga ya gimana, vote-nya begitu gitu. Iya. Ya dia banyak yang dukung. Nah kalau kita kan tugasnya sampai ke babak live gitu. Jadi yang sulit adalah yang menurut kita mungkin konsistennya harusnya di sini urutannya 1 sampai 5 bisa kebalik-balik tuh. Bahkan mungkin yang menurut kita nomor 1 out tuh. Berapa kali kan kita gitu, dia keluar. Ya udah. Mau nggak mau ya. Mungkin itu juga jadi ininya konsep acara yang seperti ini kan. Iya. Itulah Gitu. dia. Cukup ya? Siap. Oke guys, jadi tadi udah ngobrol panjang sama Bang Judika. Dari awal ternyata ada 2 opsi karirnya, musik sama bola. Ternyata lebih memilih musik, tapi sampai saat ini jatuh cintanya. Yang bisa menghasilkan di musik. Yang bisa menghasilkan musik sih. Gitu. Karena dulu ngerantau gila di Jakarta tuh. Betul. Gila kalau kita nggak bekerja semua menagih kan. Bener, mau makan apa? Uang kos, makan listrik. aja. Iya. Gitu. Apalagi dulu belum ada GoFood ya. Jadi kita harus jalan keluar ya. Ada juga duitnya dari mana? Iya, bener juga sih. Dulu kita kan udah pasti langganan kita tuh
tukang bubur sebelah. Iya benar, warteg. Mie instan sebelah. Sebelah itu. warung. Oke. Makan pakai kuah mah udah biasa. Kita. Bener. Tapi gue salut sih anyway buat Bang Judika perjalanannya melewati berbagai macam festival dari Asia Bagus sampai nasional sudah pernah dilewatin tapi nggak nyerah di saat fase jenuh ternyata lu mau gas lagi di Idol. Ya, artinya menurut gue Tuhan tuh punya waktu dan ini yang kita nggak pernah tahu. Bener. Jalannya, jadi misteri memang. Misteri, tapi kita nggak bisa berdiam diri, bener Iya, gak? usaha itu udah harus. Kita harus usaha. Kalau di gue ikhtiar namanya. Iya itu dia loh. Iya ikhtiar harus. Iya, betul. Sekarang orang yang berikhtiar orang dari kecil kayak gitu aja nggak dapat 20 berapa tahun gua. Setuju. Tapi kan semua indah pada waktunya katanya. Bener, semua indah pada waktunya. Apalagi tahun ini rencananya mau ada rilis album. Betul. Semoga lancar buat Bang Judika, semuanya sehat-sehat, keluarga di rumah. Riko juga. Amin. Juga penonton dari apa? Local Fest ya. Iya, dari Local Fest. Siap. Oke. Gue Riko Lubis. Gua Judika. Peace out. Sampai jumpa.